Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan definisi dari AC inverter, kegunaan-kegunaannya, mulai dari komponennya, lalu step-step langkah kerja kita, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ezra Tarasif dengan NIM 22162441. Dan rekan saya sendiri Aikal Rider Zikin dengan NIM 221624. Oke, jadi apa sih itu AC inverter? AC inverter itu adalah sebuah teknologi yang diimplementasikan di AC dengan cara mengatur kinerja dari kompresor sehingga efisiensi dari kompresor yang dihasilkan itu lebih hemat. Dan juga ada kelebihannya. Kelebihannya ya tentu saja dengan teknologi inverter lebih hemat energi. Dan mungkin kekurangan dari inverter ini sendiri karena inverter itu lebih bagus ya, lebih hemat energi, maka perawatannya pun mahal juga, dan juga ketika pembelian di awal itu sangatlah mahal. Ya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam AC inverter dari Daikin ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai AC split. Nah, AC split ini itu terdiri dari dua unit. Yang pertama ada unit indoor, ya. Lalu ada unit outdoor. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu unit outdoor. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagian outdoor unit ya. Langsung saja ke bagian komponen yang pertama, yaitu ada komponen kompresor. Kompresor di sini yaitu kompresor scroll. Ya, seperti yang sudah teman-teman tahu, fungsi dari kompresor ini adalah mengkompresi refrigeran ya yang asal dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Selanjutnya, refrigeran akan mengalir ke kondensor melalui pipa di sini ya. Nah, oke, ke bagian kondensor. Nah, ini ada sirip-sirip kondensornya. Tentu saja fungsi dari kondensor ialah melepas kalor refrigeran supaya juga refrigerannya berubah fasa, dibantu oleh fan blower di sini. Begitu. Setelah dari kondensor akan mengalir ke alat ekspansi. Alat ekspansi yang digunakan di sini yaitu adalah EEV atau Electric Expansion Valve. Nah, ini adalah jalur three-way valve-nya menuju ke evaporator. Nah, dan juga ada komponen-komponen pendukungnya. Salah satunya itu ada termistor. Termistor di sini berfungsi untuk mendeteksi berapa nilai suhu di saluran discharge-nya. Lalu juga di sini ada filter dryer. Nah di sini itu filter dryer dan juga komponen lain sebagainya. Nah, itu untuk bagian outdoor unit. Selanjutnya kita akan ke bagian indoor unit. Oke, setelah tadi refrigeran yang berada di EEV, nah refrigeran akan keluar melalui two-way valve di sini dan akan masuk ke dalam evaporator coil. Nah, evaporator coil ini memiliki fungsi yaitu untuk menyerap panas yang berada di dalam udara. Nah, proses tersebut dibantu oleh yang namanya blower. Blower akan memasuki udara panas dalam ruangan melalui inlet. Nah, di sini. Dan juga akan menyebarkan atau mendistribusikan udara dingin yang telah didinginkan oleh evaporator coil melalui sini. Begitu. Lalu juga ada beberapa alat bantu seperti salah satunya yaitu termistor, dan juga ada motornya untuk menggerakkan blowernya. Begitu. Ya, mungkin sekian untuk bagian indoornya. Nah, selanjutnya kita juga akan menjelaskan tahapan-tahapan pengerjaan kita selama RHVAC ini. Oke, jadi proses yang pertama kita lakukan adalah proses pump down. Nah, tujuan dari pump down itu untuk memindahkan seluruh refrigeran ke dalam unit outdoor, lebih tepatnya disimpan dalam pipa kondenser. Tujuannya agar bisa memindahkan sistem AC tanpa membuang refrigeran. Jadi, yang harus dilakukan adalah menyalakan sistem, lalu memasang manifold gauge dan tang ampere, lalu mulai menutup two-way valve-nya. Setelah tekanan 0 bar, maka three-way valve ditutup juga dan sistem harus langsung segera dimatikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan melakukan proses vakuuman. Karena kemarin sudah melakukan pump down, sekarang adalah proses vakuuman.
Oke, kita butuh alat ini ya, alat vakum, manifold, dan juga kunci L. Nah, jadi manifold di sini berguna untuk melihat tekanannya, apakah nanti sudah minus apa belum gitu. Nah, jadi selang biru ini kita masukkan ke three-way valve yang disambungkan out evap ya. Lalu yang kuning ini ke alat vakumnya. Alat vakum. Oke, jadi ini masih kondisi ditutup semuanya. Kita nyalakan langsung saja vakumnya ya. Oke. Oke, ini sudah tercolok ya. Langsung kita nyalakan di sini. Sudah nyala. Kita open. Harusnya suaranya berubah. Nah, setelah suara berubah, karena di sini masih mandat di sini, jadi kita buka yang ini. Nah, proses pemvakuman ini untuk melakukan vakum dari pipa yang ada di indoor. Karena outdoor yang kita itu sudah ada refrigerannya. Jadi three-way valve dan two-way valve itu Tutup. Lakukan vakuman ini sampai kurang dari 0 ya. Indikatornya. Ya. Baik, karena sudah selesai 15 menit, kita akan mematikan proses pemvakuman. Oke, pertama-tama ini sudah kita tutup dulu. Oke, seharusnya tidak berubah suaranya ya. Nah, oke, terus kita matikan ini. Oke, suaranya tidak berubah, bagus, berarti sudah vakum. Lalu dimatikan. Nah, selang ini bisa dicabut. Nah, silakan dipakai oleh rekan-rekan yang lain. Selanjutnya, setelah pemangkaman selesai, manifold itu jangan dicabut, teman-teman. Karena takutnya ketika dicabut nanti akan ada udara yang masuk lewat sini. Makanya kita buka dulu yang two-way valve agar refrigeran dari pipa ini mengalir ke three-way valve. Tapi three-way valve jangan dulu dibuka. Oke, kita buka langsung saja ya. Tekanan itu harusnya langsung naik. Oke, perhatikan teman-teman. Bentar sisa teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ternyata sudah terdengar ada bocor. Sekarang kita mau tes kebocoran karena kemarin terindikasi ada kebocoran Ya. di bagian valve two-way valve di sini. Two-way valve kemarin terindikasi kebocoran. Makanya sekarang kita cek sistem lagi di running. Terus ampere segini ya 1,5 dan ini 4 bar. Tekanan suction 4 bar. Oke. Sedikit sekali ya. Nah, dan di sini juga sudah terlihat bahwa ini udah nge-frost dari sini gitu. Yang artinya refrigeran sedikit. Coba kita cek pakai sabun apakah ada kebocoran. Tidak ada ya. Ini apa? Aman berarti di two-way valve. Coba bagian sini ya bang, bagian sini. Apa karena lagi dingin jadi ngeblok gak sih? Karena begini ada yang ngeblok gak sih alirannya jadi? Enggak sih, tetap enggak deh, aman. Akibat refrigeran kelompok kami turun yang asalnya dari 9 bar sekarang menjadi 6 bar, itu karena refrigeran terbuang ketika proses pump down, dan itu merupakan human error karena two-way valve-nya tidak tertutup rapat. Oke, sekarang kita akan memasuki proses pengisian refrigeran karena tadi dirasa refrigeran yang kurang. Bukan dirasa lagi, memang kurang. Oke, jadi kita ada di sini ada manifold, ada ampere, ada tabung refrigeran R32, ada timbangan juga. Nah, jadi kita langsung saja ya proses pengisian refrigeran. Ya. Jadi pertama-tama kita harus nge-flashing. Tuh. Tujuannya agar selang dari sini tidak ada udara. Oke, langsung aja. Tolong dinyalakan, Mr. Moon. Cus. Santai. Ini udah ada refrigerannya di sini. Ya. Nah,
kita langsung masukkan saja. Nah, sudah. Kita matikan dulu ya. Nah, kita matikan dulu. Lalu kita set di sini. Kita sebenarnya butuh berapa kilo sih? Nah, karena kita hanya kekurangan, jadi ada sebagian refrigeran di dalam. Jadi kita ngelihat dari tekanannya sampai 9 bar. Sampai 9 bar. Oke, kita lihat berapa kilo yang masuk dari refrigeran sini ke sistem. Oke, kita langsung mulai. Oke. Tadi timbangan awal berapa bang? 11 kiloan. Ya, kalau refrigerannya tabung ini ada 11 kilo. Oke, kita buka ya. Oke, refrigeran yang masuk di sini masuknya uap ya, karena ini R32. Lihat dari sini ya. Minusnya minus dari 28 gram, terus 38 gram, 48 gram. Sampai nanti tekanan itu sampai 9 bar dalam kondisi steady. Ya, ampere di sini udah 1,7 ya. Biasanya harusnya sebenarnya di nameplate itu 2,2 pemirsa, tapi rata-rata di trainer sini tuh 1,8 tuh udah 9 bar gitu. Oke, di sistem tidak ada yang bocor ya. Dari 6 bar ke 10 bar itu kita lihat bahwa kurangnya itu 72 gram. Itu mungkin cukup ya. Tepuk tangan. Cukup karena sudah selesai pengisian refrigerannya. Terima kasih atas bantuan rekan-rekannya. Terima kasih. Akhirnya kita tidak jadi ya untuk proses Akumulan. pensiltipan. Siltipan. Dingin, bagus. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai AC inverter dari Daikin ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih buat semuanya. Ya. See you next time. Bye. Dadah.